Salam. Bagaimana kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan sampai hari ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Bersyukur karena ada kesempatan lagi bagi kita untuk boleh bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik, Allah yang setia menjaga dan memelihara kami. Sampai saat ini kami tetap menikmati kekuatan kesehatan. Bahkan ada kesempatan bagi kami lagi untuk boleh beribadah kepadamu, mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah akan menolong kami di dalam pemberitaan firman-Mu ini, memberikan kami kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, memberikan kami hati yang dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24. Sekali lagi Yosua 24 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri itu, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain, Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini.
Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini, saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari sisi membangkitkan gairah untuk beribadah. Membangkitkan gairah untuk beribadah. Berbicara tentang membangkitkan gairah untuk beribadah, sama halnya dengan meningkatkan keinginan dan kemauan untuk beribadah kepada Allah. Beberapa orang sempat bertanya kepada saya, "Bu, kapan kita akan beribadah di gereja? Rasanya tidak enak beribadah sendiri di rumah." Yang menunjukkan ada kerinduan untuk bergabung bersama-sama dengan orang lain. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam beberapa waktu ini kita sedang berada di dalam sebuah realita kehidupan yang sangat berbeda dari yang biasanya, yang sangat berbeda dari apa yang pernah kita alami. Banyak perubahan secara drastis yang kita rasakan, yang kita alami, termasuk dalam hal beribadah. Namun dengan perubahan yang kita alami ini, apakah membuat kita berhenti beribadah dan tidak bergairah untuk membangun relasi dengan Allah, lalu hanya berharap dan menunggu sampai waktu akan aman, barulah kita mau beribadah kepada Tuhan? Jika kita berprinsip demikian, maka kita akan kehilangan waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Apa yang mendorong kita agar memiliki gairah yang besar dalam beribadah kepada Allah? Yang pertama adalah keputusan hati. Keputusan hati. Kalau kita melihat dari ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, di sana tersirat bahwa ada sebuah keputusan yang dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Keputusan adalah hasil akhir dari sebuah pertimbangan dan pemikiran dalam membuat suatu ketetapan untuk dijalankan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa keputusan adalah hasil akhir dari sebuah pertimbangan dan pemikiran yang telah dibuat untuk sebuah keputusan untuk dijalankan. Saya pikir bahwa tentu Yosua telah melakukan bagian ini di dalam kehidupannya. Bukan sekedar sebuah keputusan yang dia ambil di hatinya, tetapi saya percaya bahwa dia telah memikirkannya, mempertimbangkannya, karena dia akan menjalankannya dengan setia, sehingga adalah sebuah keputusan di hatinya. Sebagaimana yang diungkapkan pada ayat yang ke-15, di sana dikatakan, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang diungkapkan oleh Yosua. Yosua sebagai pemimpin atas bangsa Israel dan juga pemimpin atas rumah tangganya, secara tegas ia mengambil sebuah keputusan untuk tetap akan beribadah kepada Allah saja, sebagai wujud kasih dan ketaatannya kepada Allahnya. Selain itu juga menunjukkan bagian dari rasa takutnya kepada Allah dan rasa hormatnya kepada Allahnya. Dan memang kalau kita melihat dalam bagian ini, ternyata bukan cuma Yosua
saja yang berani mengambil sebuah keputusan untuk akan beribadah kepada Allah. Tetapi ternyata bangsa Israel pun mengambil keputusan yang sama untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, apa keputusanmu hari ini? Apakah engkau dengan tegas dapat mengambil sebuah keputusan untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi yang sulit, atau di dalam keadaan apapun tetap memilih untuk setia beribadah kepada Allah? Yang kedua, apa yang mendorong kita agar memiliki gairah yang besar dalam beribadah kepada Allah? Yang kedua adalah menyadari karya penyelamatan Allah bagi kita. Menyadari karya penyelamatan Allah bagi kita. Ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 menceritakan bagaimana karya besar Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Allah telah menyelamatkan mereka, telah memberi kehidupan kepada mereka, menuntun perjalanan kehidupan mereka. Perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau membuat bangsa Israel tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka memilih untuk tetap akan setia hanya kepada Allah saja. Di dalam hal beribadah, memang secara khusus di dalam pasal 24 ini mengingatkan bagaimana Yosua menghendaki keluarganya dan bangsa Israel memilih untuk setia beribadah kepada Allah. Ketika Allah telah menuntun kita kepada jalan keselamatan dan tetap setia memelihara kita serta menganugerahkan kehidupan untuk kita sampai saat ini, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau taat beribadah kepadanya. Apapun alasannya. Sekalipun memang di dalam kondisi-kondisi ini, memang sangat memungkinkan kita mau berkata bahwa rasanya sulit mau ibadah sendiri, tidak ada yang menuntun. Kita terbiasa berada bersama-sama dengan orang banyak di gereja. Tapi saya mau katakan, tetaplah tunjukkan ketaatan di dalam ibadah, baik ibadah keluarga, ibadah pribadi. Milikilah gairah yang tinggi di hati ini untuk tetap mencari Allah. Yang ketiga, apa yang mendorong kita agar memiliki gairah yang besar di dalam beribadah kepada Allah? Yang ketiga adalah komitmen hati. Komitmen hati. Di dalam ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24, sangat jelas komitmen yang diambil oleh orang-orang Israel dalam bagian ini. Komitmen sama halnya dengan berketetapan hati. Berpegang teguh pada perjanjian untuk dilakukan, untuk dijalankan secara konsisten di dalam kehidupan ini. Ayat 21 berkata, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Lalu ayat yang ke-24 pun mengingatkan bagian ini sebagai wujud dari komitmen bangsa Israel. Di sana dikatakan, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Itu yang diungkapkan oleh orang-orang Israel sebagai bagian dari komitmen tinggi mereka kepada Allah. Kedua ayat ini benar-benar menjadi kerinduan dan komitmen orang-orang Israel untuk berketetapan hati hanya beribadah kepada Allah saja.
Dan tentu mereka tidak akan mengabaikan bagian ini. Saya percaya bahwa ketika mereka mengambil sebuah komitmen yang diawali dengan sebuah keputusan dan melihat apa yang telah Allah lakukan, komitmen mereka akan berketetapan hati di dalamnya. Memang di dalam masa kepemimpinan Yosua, dia menekankan sekali bagaimana orang Israel harus setia kepada Allah, terutama dalam hal beribadah, tidak beribadah kepada Allah lain. Sebagai kesimpulan bagi kita pada kesempatan ini, bagaimana hubungan pribadi dan keluarga kita dengan Allah kita? Adakah kita selalu bergairah dan memiliki keinginan dan kemauan yang besar untuk tetap setia beribadah kepada Allah kita, yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah melalui ibadah kita? Mungkin tanpa kita sadari, kita sedang berada dalam sebuah kondisi yang tidak bergairah untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dalam hal beribadah, di dalam hal ibadah kita kepadanya, dengan berbagai alasan mungkin. Apalagi seperti hari-hari ini, sangat memungkinkan kita dapat mengungkapkan berbagai alasan. Dan akhirnya, mungkin tanpa kita sadari, kita menjadi orang-orang yang tidak bergairah mencari Tuhan, bergairah di dalam ibadah. Namun pada kesempatan ini, kiranya firman Tuhan dapat menolong kita dan memotivasi kita untuk terus bergairah, untuk terus memiliki keinginan dan kemauan yang tinggi untuk mencari Allah, membangun hubungan yang baik dengan Allah di dalam ibadah kita. Buatlah keputusan di hati kita. Sadarilah karya dan tuntunan Allah di dalam hidup ini, dan milikilah komitmen yang tinggi untuk tetap setia kepada Allah. Tidak akan melupakannya, tidak akan meninggalkan, tapi tunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita di dalam kondisi apapun sampai akhir kehidupan kita ini. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau telah memberikan kami kesempatan dan mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya betapa penting kami memiliki gairah yang tinggi di dalam beribadah kepadamu, mencari Engkau di dalam kehidupan ini, tetap setia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Namun sekiranya jikalau Engkau mendapati kami mulai tidak bergairah, mulai lesu, mulai tidak bersemangat untuk beribadah kepadamu, tuntunlah kami kembali ya Tuhan. Tolonglah kami kembali. Berikan kami hati yang rela lagi untuk mencarimu, beribadah kepadamu dengan hati yang tulus, sebagai wujud kasih dan kesetiaan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin.